Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Auluddin. Di video kali ini kita akan membahas networking models. Oke. Kita ke outline, teman-teman. Di sini di networking models ini kita akan membahas konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OSI layer model. Oke. Di konsep ini kita jaring komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, dan untuk terjalinnya proses bertukaran data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Terus aturan tersebut yang disebut networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Terus untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI, teman-teman. Jadi yang terkenal baru ada dua, teman-teman, yaitu ini, teman-teman. Oke. Lanjut kasih konsep. Before open networking model exist. Terus as vendor create his own networking model. On 1974 IBM create system architecture networking. Oke, TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan atau sering digunakan. Jadi TCP/IP ini sering digunakan banyak user, teman-teman. Oke. Dan terus mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada TCP/IP original. Jadi di sini network access, terus internet, transport, dan application. Nah, di sini yang update, teman-teman. Di sini physical dulu, terus data link, internet, transport, dan application. Jadi lebih mudah TCP/IP original, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. TCP/IP application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh service dari aplikasi layer seperti HTTP, PVP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. Terus HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Jadi sebenarnya kita akan misalkan membuat, teman-teman. Jadi kita menggunakan HTTP, teman-teman. Oke. Di sini ada klien dan server itu saling bertukar HTTP. Oke. Kalau klien ke server itu HTTP request, kalau server ke klien HTTP respon. Lanjut, ada TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UTCP is more reliable. Terus TCP digunakan untuk IP karena support RCK. UDP is more faster UDP. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. TCP/IP network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan read.
Lighting guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Tujuan routing merupakan sebuah fitur yang disebabkan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. TCP/IP network. 1. IP interest protocol terdapat dalam network layer ketiga. IP digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, IPv4 pengalamatan 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jadi ini teman-teman. Max host 4,294,967,296. IPv6 pengalamatan 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Oke, kita lanjut. TCP/IP data link layer, TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Fitur yang ada di dalam data link ialah VCS, Frame Sequence, yaitu mendeteksi error dan recovery. Addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mendefinisikan calling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk penghubungan device. Oke, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses pembungkusan data dengan header pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kebalikannya dari encapsulation. Yoshi model. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencapai cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh 150 pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI, server layer. Terdapat 7 lapis layer pada Yoshi model. Ini teman, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formation, dan communication session 1-4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Oke, mungkin itu saja modul networking modul kali ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.